Nama aku Gema. Kejadianku ini terjadi ketika aku masih bersekolah di salah satu sekolah menengah di sekitar Soekarno-Hatta. Menginjak kelas 2 SMA, ketika itu di kelas Pak Agus, guru bahasa Indonesia aku, memberikan tugas drama kelas yang akan dipentaskan minggu depan. Aku bisa dibilang orang yang tampil jika di kelas. Jadi kontan teman-temanku langsung mempercayakan padaku untuk drama kelas ini. Tanpa banyak bicara, aku mulai mengkotret-kotret ide cerita dan adegan-adegan yang kutulis di buku. Sampai salah satu temanku, Dela, menawariku bantuan. Aku tidak begitu dekat dengan anak perempuan jika di kelas, apalagi Dela. Tapi yang ku tahu, Dela anak yang lumayan pintar dan selalu ranking di kelasnya. Ya, tak salah jika dia berniat baik membantuku. Aku ditawarinya untuk mengerjakan di rumahnya karena ada komputer dan printer juga. Jadi jika sudah selesai bisa langsung di print. Begitu katanya. Saat itu beberapa tahun yang lalu memang masih zaman-zamannya warnet dan retel komputer. Agak mahal juga jika harus menghabiskan berjam-jam di warnet. Begitu pikirku. Aku pun mengiyakan bantuan dari Dela. Sepulang sekolah nanti, aku akan pulang dulu ke rumahku, ganti baju, lalu ke rumah Dela. Rumahnya Dela berada di Antapani, sedang rumahku di Soekarno-Hatta. Setelah mendapat alamat, kami pun janjian untuk bertemu seusai pulang sekolah. Sekitar jam 5 sore, sekolah pun bubar. Aku langsung menancap gas motorku pulang ke rumah. Singkat cerita, setelah maghrib, aku pamitan pada ibuku, lalu bersiap pergi ke rumah Dela. Kupikir dari rumahku di Soekarno-Hatta ini memang cukup jauh jika harus lewat Kircon ke daerah Antapani. Ditambah rumahnya Dela berada di dekat terminal Antapani. Jadi kuputuskan untuk memotong jalan lewat jalan Parakan Saat, lalu nanti ada jalan memotong lagi, kalau tidak salah jalan Cibodas namanya. Aku pun agak ragu, karena sebenarnya aku belum pernah sama sekali melewati daerah situ. Tapi aku coba saja, daripada harus memutar sangat jauh, menghemat waktu, pikirku. Setelah memutar balik di jalan Soekarno-Hatta, aku pun masuk ke jalan Parakan Saat, melewati rel kereta api, menyusuri jalan hingga sampailah ke sebuah jalan yang kalau tidak salah itu jalan yang akhirnya tembus ke daerah terminal Antapani. Keramaian jalan lambat laun mulai menyepi. Malam cenderung sepi dan gelap. Di jalan memotong itu tidak ada penerangan. Lampu motorku memecah kegelapan. Dan sepertinya
Hanya motorku saja yang lewat malam itu. Di pinggir jalanan ini terlihat sawah yang terbentang luas. Dan jalan ini seperti membelah pesawahan. Barulah terpikir olehku, apa mungkin aku salah jalan ya? Pasalnya jalan ini terlalu sepi. Aku coba susuri jalan itu. Tidak ada papan petunjuk sama sekali. Sampai aku agak turunkan kecepatan motorku ketika ada seorang perempuan yang sedang berjalan di depanku. Ya, tak jauh dariku ada seorang perempuan dengan rambut sepunggung, memakai celana panjang berwarna gelap. Dia berjalan membelakangiku lurus ke depan. Namun dia berjalan di tengah jalan, agak sedikit menghalangi perjalananku. Perempuan kenapa lagi jalan pakai di tengah jalan? Perlahan aku klakson orang itu. Refleks dia membalikkan badan. Dan belum sempat kulihat wajahnya. Astaga! Sosok itu tiba-tiba menghilang. Loh. Seketika aku rem motorku. Ku telusuri sekitarku, jelas tidak ada siapa-siapa. Sampai kulihat di sebelah kiriku, aku berhenti tepat di depan sebuah rumah. Iya, rumah kosong. Bulu kuduku meremang. Hantu, iya. Aku melihat hantu. Buru-buru ku tancap gas motorku. Seumur hidupku, baru kali ini aku melihat hantu. Singkat cerita, aku sampai di rumah Della. Wajahku agak pucat ketika itu. Della sampai bertanya apa aku sakit. Ku coba sembunyikan dan lanjut pada tugas. Aku alihkan ketakutanku itu pada tugas. Ya, meskipun aku susah berkonsentrasi. Setelah diskusi ini itu, akhirnya kami mendapat plot cerita dan juga pembagian pemainnya. Ketika itu kulihat jam sudah hampir jam 9 malam. Takut kemalaman, aku pun pamit pulang. Sebelum aku pulang, Della bertanya padaku, "Game, kamu pulang lewat mana?" "Nggak tahu nih, yang deket aja kayaknya, motong ke Parakan lagi kayak tadi." Ih, serem tahu lewat sana. "Kenapa emang?"
Di sana tuh ada rumah angker. Yang dekat-dekat sawah, ada rumah yang ada patung Garudanya gitu di atasnya. Nah, di situ tuh sering ada penampakan. Ah, seriusan? Pantesan. Pantesan kenapa? Ah, nggak apa-apa. Yaudah, aku pulang ya. Thank you, Del. Nah, kalau yang dibilang Dela itu benar, apa rumah yang dimaksud itu rumah yang tadi ya? Ada rasa penasaran meski aku takut. Tapi itu jalan terdekat untukku pulang. Aku pun memutuskan untuk melewati jalan itu lagi. Jalan itu masih sama seperti tadi, sepi. Tidak ada yang lewat di sana. Kulajukan motorku sampai akhirnya aku berhenti di depan sebuah rumah. Iya, mungkin ini rumah yang dimaksud Dela. Rumah yang di atasnya ada patung burung Garuda. Tanpa disangka, itu rumah yang pertama ku lihat ketika berhenti sebelumnya dan bertemu perempuan tadi. Aku perhatikan rumah yang katanya angker itu. Rumah ini terdiri dari 2 lantai. Di lantai 2 itu ada ruangan seperti kamar dengan jendela yang menghadap ke jalan. Ketika aku sedang perhatikan lantai 2, angin tiba-tiba berhembus kencang. Jendela dari lantai 2 itu terbuka. Kulihat ada kain gorden berwarna putih yang bergerak-gerak terkena angin. Aku coba perhatikan lagi dengan seksama. Astaga. Itu bukan kain gorden. Kini jelas terlihat ada satu sosok perempuan yang berdiri di lantai 2 itu. Perempuan itu menatapku dari balik jendela dengan matanya yang melotot pada aku dan menunjukku. Sambil ku dengar tertawa cekikikan yang sangat menakutkan. Segera mungkin aku langsung gas motorku. Semakin ku menjauh, entah kenapa suara itu semakin terdengar begitu jelas. Dan ketika ku lihat ke sebelah kiriku, astaga! Tepat di sampingku, sosok perempuan berambut panjang dengan baju putih berdiri menghadap ke arahku. Wajahnya pucat dengan sekeliling matanya yang hitam dan melotot ke arahku. Sosok itu melayang di sebelahku. Dia melayang mengikuti kecepatan motorku. Ku buang muka aku dan terus menancap gas motorku sampai akhirnya aku menemukan keramaian. Dan di sana sosok itu pun hilang. Jantungku seakan mau copot. Aku berhenti di sebuah warung di pinggir jalan.
membeli sebotol air mineral dingin yang aku teguk sampai habis. Penjaga warung keherana melihatku ketakutan. Tanpa ku jelaskan, dia pun refleks berkata, "Kenapa, Kang? Lihat Kunti ya? Udah gak aneh, Kang, jalan itu mah. Emang rada serem, makanya jarang ada yang lewat sana kalau malam." Mendengar itu aku pun bergidik ngeri. Ternyata memang jalan itu angker. Apalagi rumah dengan patung burung Garuda itu di atasnya. Beberapa tahun kemudian, setelah kejadian itu berlalu, aku mencoba lewat lagi jalan itu. Kini jalan itu sudah ramai. Lampu pun dipasang, sudah tidak gelap lagi. Dan rumah itu sudah tidak ada. Entah berada di mana sekarang sosok perempuan menakutkan yang pernah ada di rumah itu. Yang jelas, kehadiran atau tempat mereka berdiam bisa terpengaruh juga dari lingkungan yang ada di sekitar. Dan mereka bisa berpindah. Mungkin ketika masih ada rumah itu, sosok itu sangat senang di sana. Dan ketika rumah itu sudah tidak ada, mungkin sosok itu berdiam di salah satu tempat yang masih berada di sekitaran daerah itu.